Tugas komunikasi data oleh Pak Max. Yang pertama, saya akan membahas tentang OSI layer. Pengertian OSI layer, Open System Interconnection atau OSI, adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer sendiri adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dimiliki sifatnya interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Berikut ialah gambar dari OSI model. Adanya dua media layers, host layer, data, dan layer. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Dan di dalam data sendiri ada data, segmen, paket, frames, dan bits. 7 model OSI layer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. 1. Application layer atau lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna (end user) dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah yang pertama HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua, presentation layer atau di dalam lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan itu sendiri. Pada layer ini, data juga akan transkripsi dan deskripsi melalui sebuah sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah yang pertama, MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga, session layer atau lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat ada transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk membaca data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman berlangsung. Kelima, network layer atau dalam lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau juga IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam ada data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau MEC dan lapisan logical link control atau LLC. Yang ketujuh ada physical layer atau lapisan ke-1, dan model OSI layer yang terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode persinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC, Network Interface Card, dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat audio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda juga mengirim sebuah surat. Cara kerja dari OSI layer. Untuk memahami cara kerja dari OSI layer sendiri, Anda dapat membayangkan dengan tahapan
dalam mengirim sebuah surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OC layer. Pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan langkah yang paling terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Kesimpulan dari OC layer sendiri ialah OC layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OC layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Seperti yang tadi pada gambar yang sudah saya kasih tahu sebelumnya. Kemudian kita masuk ke LAN, jaringan LAN. Demikian gambarnya. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet, ataupun warnet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Sebagai jaringan dengan area lokal, LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Fungsi dari LAN. Jaringan LAN memiliki beberapa fungsi dan penggunaan tertentu. Berikut ini adalah fungsi dari jaringan LAN. Yang pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Sementara, untuk menggabungkan banyak komputer, kita membutuhkan perangkat lain seperti misalnya switch atau juga hub. Yang kedua, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik melakukan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan LAN, kita dapat melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. Yang ketiga, sharing printer. Selain berbagi data, jaringan LAN juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat biaya juga. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan membagi driver printer yang ada di control panel. Setelah dibagikan ke seluruh pengguna, printer dapat dipakai secara bersama-sama tanpa harus memindahkan komputer maupun printer. Perihal fungsi ini mungkin kita sering melihatnya di warnet, sewa komputer, dan printan. Begitu file siap, kita dapat mencetak file sesuai pilihan printer yang tersedia. Yang keempat adalah LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Untuk menjalankan LAN chatting, Anda dapat menggunakan aplikasi bawaan Windows seperti WinChat EXE atau menggunakan perangkat lunak LAN chatting lainnya. Yang kelima, remote komputer. Melakukan aktivitas remote pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer. Akan tetapi, perangkat lunak tersebut hanya dapat bekerja ketika komputer tersambung ke dalam internet. Dalam jaringan LAN, Anda dapat melakukan remote tanpa harus terkoneksi ke internet. Anda dapat memanfaatkan fitur Remote Desktop Manager atau connection yang sudah disediakan oleh Microsoft. Anda pun dapat mengatur komputer dalam jaringan LAN itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan LAN. LAN hanya mencakup area yang kecil. Dengan cakupannya ini, tentu LAN punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dari LAN itu sendiri. Yang pertama ialah kelebihan LAN. Yang pertama, karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang, ini akan lebih menghemat biaya. Yang kedua, melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat.
Yang ketiga, jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Kekurangan dari LAN itu sendiri ialah luas wilayah koneksi yang terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Demikian penjelasan tentang OSI layer dan jaringan LAN dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.